Halo teman-teman, selamat datang di channel Mathless. Video ini berisi soal dan pembahasan mengenai materi limit fungsi aljabar, tahingga, dan trigonometri. Harap disimak baik-baik. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas beberapa soal mengenai limit fungsi ya. Jadi di sini ada 3 bagian dari video saya sebelumnya, fungsi aljabar, trigonometri, sama tahingga. Di sini saya akan menyatukannya menjadi satu video ya. Nah, di sini langsung aja kita masuk ke materi limit fungsi aljabar. Nah, ini satu soalnya, yaitu diketahui ada fungsi ya, fungsi fx. Nah, ini dia sesepenggal ya. Dia dipenggal jadinya. Ada 2x tambah 1 dan ada 3x. Ya, seperti ini. Nah, ketika dia lebih kecil dari 3, ini ketika dia lebih besar sama dengan 3. Nah, teman-teman, jadi ini tuh cara baca seperti ini. Fungsi fx bernilai 2x tambah 1 ketika x lebih kecil dari 3. Dan bernilai 3x ketika dia lebih besar dari 3. Lebih besar sama dengan 3. Nah, kita diminta untuk mencari nilai limit x menuju 1 ya, dari fx. Nah, karena ini 1, maka kita lihat mana yang mencakup 1. Ya, pasti paling atas ya. 2x tambah 1, x lebih kecil dari 3 ya, seperti itu. Maka dapat kita tuliskan ini menjadi limit x menuju 1 karena kita pakai atas 2x tambah 1 seperti ini. Langsung kita substitusikan ya, karena ini bisa langsung dimasukkan x-nya. Jadi 2 kali 1 tambah 1, 3. Ya, seperti ini. Ini contoh soal yang pertama. Nah, yang kedua, diketahui limit x menuju minus 3 dari 2x dijumlahkan dengan limit x menuju minus 2 dari x kuadrat minus 5 pangkat 3. Nah, ini sangat mudah juga ya, karena kita tinggal pakai cara substitusi saja. Nah, ini langsung kita substitusikan. Minus 3 kita masuk ke sini menjadi minus 3 kali 2, yaitu minus 6. Tambah, nah ini juga substitusikan, minus 2 kuadrat adalah 4 ya. 4 kurang 5, minus 1 ya. Jadi minus 1 pangkat 3. Artinya minus 6. Minus 1 pangkat sesuatu yang ganjil, maka minus. Jadi jawabannya minus 7 ya, seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini diketahui limit x menuju 5 dari fungsi fx adalah 2. Sedangkan limit x menuju 5 dari gx itu minus 1. Kita diminta untuk mencari nilai limit x menuju 5 dari f kuadrat x dikurang g kuadrat x. Ya, sesuai bentuk sifat-sifat limit. Ya, kita langsung saja kita masukkan nilainya ya. Ini kan dapat kita definisikan sebagai ini. Sama dengan, nah ini saya buka, limit x menuju 5 dari f kuadrat x ya dikurang limit x menuju 5 dari g kuadrat x ya, seperti itu. Nah, ini kan dapat kita, kalau ada kuadrat dapat kita keluarkan kuadratnya menjadi limit x menuju 5 fx kuadrat ya. Ini juga limit x menuju 5 gx kuadrat ya. Nah, teman-teman kalau belum tahu sifat-sifat ini, teman-teman boleh cek dulu video saya ya mengenai limit fungsi aljabar. Di sini saya sudah menuliskan beberapa sifat yang dapat digunakan dalam pengerjaan soal limit seperti ini ya. Nah, alhasil limit ini kan 2 nilainya, maka 2 kuadrat 4. Limit ini minus 1, minus 1 kuadrat 1, maka 4 kurang 1 hasilnya adalah 3 ya, seperti itu. Kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya ini
masih tentang fungsi aljabar, hanya saja tidak menggunakan substitusi ya. Jadi seperti ini. Limit X menuju 1 dari X kuadrat minus 1 per X minus 1. Nah ini nggak bisa ya pakai substitusi. Kenapa? Karena kalau kita substitusikan satunya ke bawah, maka bawahnya masih kan 0, menjadi tidak terdefinisi. Maka kita coba akan faktorkan ya. Limit X minus 1, X kuadrat kurang 1 ini selisih 2 kuadrat. Dapat kita buka menjadi X tambah 1, X minus 1 per X minus 1. Dan ternyata ini dapat kita hilangkan. Artinya setelah kita hilangkan, kita bisa substitusikan langsung ya. 1 tambah 1, 2. Oke, seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini limit X menuju 2 dari 6 per X kuadrat min X min 2 minus 2 per X minus 2. Ya, seperti ini. Nah, di sini juga ya. Kalau kita masukkan 2-nya ke sini, maka di bawahnya juga masukkan 0. Nggak boleh. Maka kita harus, kalau kita tidak bisa coret dengan atas bawah, maka kita operasikan saja, kita samakan penyebutnya ya. Jadi seperti ini. Limit X menuju 2, ya, kita samakan penyebutnya. Ini kan kalau kita buka menjadi apa? Ini kalau kita buka. Jadi X minus 2, X tambah 1 kan? Ya bagian situ. Maka dapat kita tuliskan penyebutnya menjadi seperti ini. X minus 2, X tambah 1. Ya. Kita bagi dengan ini, hasilnya tetap 6 ya. Namun kalau kita bagi dengan ini, hasilnya minus 2. Ini begini kan sisa yang ini, X tambah 1. Kita kalikan seperti ini. Oke, seperti itu ya. Nah, teman-teman, sekarang setelah kita samakan penyebut, ternyata pas kita masukkan 2 juga tetap tidak bisa ya dikerjakan karena masih kan 0 di sebelah sini. Maka kita selesaikan bagian atasnya dulu. Menjadi limit X menuju 2, ini kan menjadi 6 dikurang 2X dikurang 2 ya. 6 dikurang 2X dikurang 2 per X minus 2, X tambah 1 ya. Ini dapat kita kerjakan, lanjutkan lagi ya. Limit X menuju 2, ini kan menjadi apa? Menjadi 6 kurang 2 kan 4. 4 kurang 2X per X min 2 ya. Dan juga X plus 1. Nah teman-teman, ini sangat ini bisa kita coret. Mengapa seperti itu? Karena ketika kita kalikan ini dengan min 2, coba ya, kita kalikan dengan min 2, maka menjadi bagian sini. Jadi ketika kita coret, akan masukkan min 2 ya. Jadi akhirnya akan menjadi seperti ini. Limit X menuju 2 dari minus 2 per X tambah 1. Nah, kalau bentuknya udah seperti ini, kita langsung bisa substitusikan karena bagian bawahnya tidak akan 0 ya. Maka minus 2 per 2 tambah 1, 3. Jadi jawabannya adalah minus 2 ditambah 3. Nah, oke, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 6. Nah, di sini diketahui limit X menuju 3 dari 2 kurang X tambah 1 per X minus 3. Nah, teman-teman, karena ini kita masukkan 3 ke sini menjadi 0, maka tidak boleh pakai substitusi ya. Tapi kita juga tidak bisa pakai pemfaktoran karena tidak ada yang bisa kita faktorkan ya, dan tidak ada yang bisa kita coret. Maka karena sini ada akar, kita kalikan sekawan, kita kalikan dengan yang sebelah sini, ini titik aja ya. Kalikan dengan yang atas, tapi tandanya kita ubah ya menjadi seperti ini. Ya. Oke. Lalu kita lanjutkan di sini. Menjadi ini kali ini kan selisih 2 kuadrat ya. Maka dapat kita tuliskan menjadi seperti ini. Limit X menuju 3 dari depan kuadrat yaitu 2 kuadrat 4 dikurang yang bagian belakang kuadrat. Hilang ya. Jadi X, karena ini minus dalam kurung X tambah 1, saya masukkan jadi seperti ini ya. Minus X tambah 1 minus X minus 1 per bagian bawahnya didiamkan, nggak masalah ya.
nggak usah dikalikan ya. 2 tambah akar X tambah 1. Nah, bagian atas ini dapat kita sederhanakan ya. Menjadi apa? 4 kurang 1 kan 3. 3 kurang X. Nah, bagian bawahnya X minus 3. Nah, ini saya kali dengan 1 per yang ini ya. 2 tambah X tambah 1. Ya, seperti itu. Lalu, ternyata ini dapat kita coret ya. Minus 1 sisanya. Artinya, limit X menuju 3 ini menjadi minus 1 per 2 tambah X tambah 1. Ya, karena setelah menjadi seperti ini, kita bisa langsung ini X menuju 3. Kita bisa langsung substitusikan menjadi minus 1 per 2 ditambah 3 tambah 1, 4. Akar 4. Minus 1, 2 ditambah 2. Minus 1 per 4 ya. Jadi seperti ini ya cara kali sekawan. Nah, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini soal selanjutnya ini menggunakan sudah masuk ke materi yang tak hingga ya. Jadi diketahui ada soal nomor 7, limit ya, limit X menuju 4 dari kanan ya, dari kanan dia mulainya. X menuju 4 dari kanan dari X per X minus 4. Nah, ini cara mengerjakannya sangat mudah sekali ya. Kita nggak usah pakai cara apapun, kita tinggal logikakan saja. Teman-teman bayangkan, ketika 4 dari kanan, artinya pada koordinat kartesius itu akan lebih besar dari 4 kan? Jika 4 dari kanan, dia lebih besar dari 4. Tapi kalau 4 dari kiri, 4 negatif ya, itu lebih kecil dari 4. Maka teman-teman bayangkan ketika teman-teman masukkan X ini ganti dengan 4 dari kanan yang lebih besar dari 4, maka sesuatu yang lebih besar dari 4 dikurang dengan 4 akan menjadi positif kan? Nah, kalau seperti itu bagian bawahnya akan menjadi positif. Dan menjadi, karena dia sedekat mungkin ya, sedekat mungkin dengan 4, maka hasil pengurangan ini akan kecil sekali, 0,0000 sekian. Nah, kalau dia kan bagian penyebut. Ketika di penyebut ada 0,000 sekian, maka dia akan pindah ke atas menjadi sangat besar sekali. Artinya jawabannya adalah tak hingga. Ya, seperti itu. Ini sangat mudah sekali. Nah, saya akan lanjut ke soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini limit X menuju tak hingga ya, dari 2X pangkat 3 tambah 3X kuadrat minus 5X tambah 4 per 2X pangkat 4 minus 4X pangkat 2 tambah 9. Ya, seperti ini. Nah, ketika teman-teman bertemu soal X menuju tak hingga dan bentuknya seperti ini, nah, pada video saya sebelumnya mengenai limit tak hingga, saya sudah menjelaskan ada cara cepat yang dapat kita lakukan. Nah, maka kita tinggal lihat yang terbesar di pangkat terbesar di penyebut dan pembilang dan penyebut ya. Maka di sini dapat kita lihat penyebut lebih besar, yaitu 4. Maka kita bisa tuliskan kalau pangkat terbesarnya ada di penyebut, jawabannya sebenarnya 0. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman kalau yang belum paham, teman-teman boleh cek video saya mengenai limit tak hingga ya. Di situ saya sudah menjelaskan cara cepat dalam pengerjaan limit tak hingga ini. Nah, kita lanjut ke nomor 9. Nah, nomor 9 itu diketahui limit X menuju tak hingga dari akar 9X kuadrat tambah 5X tambah 5 ya. Lalu dikurang dengan akar 9X kuadrat minus 7X minus 4. Nah, teman-teman juga ya, di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan kalau ketemu bentuk seperti ini, akar dikurang akar di X menuju tak hingga, teman-teman boleh pakai cara formal di mana teman-teman langsung kalikan sekawan ya, kalikan dengan sekawan. Ini ditambah ini, per ini tambah ini. Nah, tapi saya di sini akan pakai cara yang cepat di mana ketika kita bagian depan ini sama-sama 9 ya. Sama-sama 9,
maka ada rumus di mana hasil limitnya akan sama dengan bagian kedua ini 5 dibagi 2 kali akar 9 ya, seperti itu, dikurang bagian sini minus 7 per sama 2 akar 9. Maka dapat kita kerjakan. Ini sama penyebutnya, kita bisa kerjakannya bagi atas. 5 minus 7 menjadi 12. 2 akar 9 adalah 3. Ya. Ini dapat kita coret menjadi 2. Hasilnya adalah 2. Sangat mudah bukan? Dengan cara cepat seperti ini. Nah, teman-teman boleh cek video saya ya kalau untuk cara yang lebih lengkap di situ. Nanti saya taruh linknya di pojokan atas video ini. Nah, nomor 10 ini hampir sama ya. Limit X menuju hingga dari X kuadrat tambah 3X tambah 2 dikurang X tambah 2. Nah teman-teman, karena ini akarnya cuma 1, otomatis kalau kita mau pakai cara cepat kita harus buat 2 akar. Berarti bagian sini kita akan ubah akarnya menjadi seperti ini. Limit X menuju hingga, ini kan tetap nih, akarnya kita tulis ulang ya. Nah, yang bagian sini kan kita ubah jadi seperti ini. Minus, karena di sini minus ya, kita masukkan kurung jadi X minus 2 ya. Nah, begitu kita kuadratkan, namun kita akarkan. Jadi nilainya tidak berubah ya, karena akar kuadrat hilang. Jadi X minus 2 sama jadinya. Setelah itu kita tinggal jabarkan saja limit X kita hingga dari X kuadrat tambah 3X tambah 2 ya. Nah ini kita kodekkan bagian dalamnya menjadi X kuadrat 2 kali 2 minus 4X tambah 4 ya. Nah setelah bertemu bentuk seperti ini mirip sama yang nomor 9 ini kan. Maka dapat kita langsung kerjakan limitnya. Yang bagian kedua ini 3 per 2 akar. Ini kan koefisiennya 1, ya udah 1 aja tulis. Ini minus 4 per 2 akar 1 juga. Maka ini bagi atas dapat kita kerjakan menjadi 3 tambah 4, 7. Bawahnya 2. Jadi jawabannya adalah 4,5. Ya, seperti ini nilai limitnya. Nah, kita akan masuk ke materi limit trigonometri ya sekarang. Limit trigonometri ini nomor 11 ya. Diketahui ada limit dari X menuju 0 ya. Terus ada sin X minus sin 2X per 4X. Nah teman-teman, di sini cara pengerjaannya sangat banyak ya, variasi. Teman-teman boleh buka sin 3X kurang sin 2X ini. Boleh, gimana caranya teman-teman boleh buka. Nah tapi bisa juga dengan cara cepatnya ya, menjadi seperti ini. Ini kan kalau kita bagi limit, kita bagi 2 ya, X menuju 0, ini akan sama dengan apa? Sin 3X per 4X ya, minus sin 2X per 4X ya, seperti itu ya. Nah dalam konsep limit saya sudah jelaskan bahwa ketika limit sesuatu kurang sesuatu dapat kita buka, kita bagi menjadi limit X menuju 0 dari sin 3X per 4X ya. Lalu kita kurang dengan limit X menuju 0 dari sin 2X per 4X. Nah dengan sifat-sifat pada limit trigonometri, ketika sin per sesuatu maka jawabannya adalah bagian depan sini. Maka limit dari yang ini adalah 3 per 4. Limitnya ini adalah 2 per 4. Kita kurangkan jadi 1 per 4 ya. Sangat mudah bukan? Teman-teman hanya perlu mengetahui sifat-sifat yang ada pada limit trigonometri. Nanti yang teman-teman yang belum nonton video saya mengenai limit trigonometri, saya akan taruh linknya di pojokan atas video ini ya. Nah untuk soal terakhir ini sama-sama mengenai limit trigonometri, hanya saja ini menuju ke suatu angka pi per 4. Nah soalnya adalah sin 6x dijumlahkan dengan sin 2x
per cos 5x ditambah dengan cos 2x. Maaf, cos x maksudnya. Nah, di sini kalau teman-teman bertemu bentuk seperti ini, teman-teman ya mau nggak mau teman-teman harus jabarkan ya. Nah, ini kan ada bentuk di identitas trigonometri mengenai sin A tambah sin B ya. Jadi teman-teman yang belum paham, teman-teman boleh buka dulu video saya tentang identitas trigonometri. Nanti saya akan taruh linknya juga di pojokan atas agar lebih mudah teman-teman menemukannya. Nah, ketika kita bertemu sin A tambah sin B, maka kita dapat mengubah bentuknya menjadi 2 dikali sin ya, seperti itu. Lalu kita jumlahkan 6 tambah 2 berapa? 6 tambah 2 adalah 8. 8 dibagi 2, 4. Maka jadi 4x seperti ini. Terus dikali cos 6 kurang 2, 4. 4 bagi 2, 2. Jadi 2x seperti ini. Per. Nah, kalau cos A tambah cos B itu dapat dibuka menjadi seperti ini. 2 kali cos 5 tambah 1 adalah 6, bagi 2 3. Dan cos lagi 5 kurang 1 4, bagi 2 2. Seperti ini ya. Alhasil dapat kita coret. Ini coret, ini coret. Jadi yang tersisa adalah limit x menuju pi per 4 ya, dari sin 4x per cos 3x ya. Nah, setelah ini kita bisa langsung substitusikan ya. Menjadi apa? Sin 4 kali pi per 4 per cos 3 kali pi per 4 ya. Jadi seperti ini. Maka dapat kita tuliskan ya, seperti ini ya. Ini dapat kita coret nih. Sin pi itu 180. Sin 180 adalah 0 ya. 0 1 0 0. Bagian bawahnya mau angka berapapun, tapi kita coba cari ya. Nah, kita coba cari cos dari 3 kali pi per 4. Nah, kan pi itu adalah 180. Maka 3 per 4 pi adalah 3 per 4 kali 180 ya. Nah, ini dapat kita coret 2 ini 90. Coret-coret 45 ya. Alhasil ini akan sama dengan 45 kali 3 135. Nah, cos 135 itu berapa? Yang pasti bukan 0 ya. Cos 135 itu adalah 90 ditambah 45 menjadi 45 sin 45. Nah, teman-teman mungkin ada yang bingung kenapa hasilnya adalah sin 45. Tapi minus ya, minus. Nah, teman-teman yang belum paham kenapa jadi minus sin 45, padahal kita carinya cos 45. Nah, teman-teman boleh cek video saya menjadi cara cepat mengetahui nilai sin, cos, dan tan. Di situ saya sudah jelaskan. Jadi kalau kita bertemu dengan cos 45 ya, cos 135 ya, cos 135 maksudnya, itu dapat kita ubah bentuknya menjadi sin 45 minus ya, seperti itu. Jadi ya sesuatu 0 dibagi sesuatu ya 0 jawabannya ya, seperti itu. Jadi ini adalah 12 soal mengenai limit fungsi aljabar, limit tahingga, dan limit trigonometri. Jadi teman-teman bisa dipelajari baik-baik video-video saya sebelumnya agar teman-teman dapat lebih paham lagi ya. Ayo dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan materi-materi lainnya. Like jika kalian suka dengan video ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.